Hujan malam ini membawaku pada kenangan tentang masa kecil damai di dalam dekapmu. Meski kau harus korbankan dirimu sendiri, kau bacakan lagi dongeng yang mengantarkan tidurku. Lalu kau tersenyum sambil menyembunyikan lelahmu. Kau tak pernah berhenti menasihatiku untuk mendamaikan jiwaku. Meski kau hanya bisa berjanji dan berjanji, aku rindu pada belayanmu, pada nasihatmu yang mendamaikan jiwaku. Maafkan aku, belum bisa memberimu yang terbaik. Aku yang terlalu manja, merengek saat tak dituruti. Kau yang terlalu penyabar. Ku tak peduli kalau kau bukan yang termanis. Ku tak peduli kalau kau bukan yang terpintar. Kau istimewa. Walau terkadang menyebalkan, ketidaksempurnaanmu menyempurnakanku. Kita punya 1000 alasan untuk menyudahinya. Kita punya 1.000.000 alasan untuk melanjutkannya. Rasa ini tak kenal kadaluarsa. Tak perlu selamanya cukup sampai ujung asa. Lewati susah senang, pantang menyerah. Terdapat sudut di sela-sela sempitan rongga ruang. Melalui berbagai proses panjang, kami terus tumbuh kembang, menciptakan kepingan plus yang mengikat mimpi tak berlenggang. Penglihatan kami tajam untuk melihat setiap mata rantai. Jelajahi setiap kemungkinan pada sudut ketidakmungkinan. Sekalinya berpijak di sini, tanpa basa-basi, kami siap berdedikasi. Dapur Pacu selalu menggepul asap pengetahuan, menciptakan suatu atmosfer keingintahuan, tak terbatas oleh arti pendidikan. Kami melompat jauh agar tak tertinggal. Stigma kaku perlahan kami dobrak agar menjadi lalu. Kami selalu berusaha memompa oksigen kebebasan, mendapat mengangkat makna mendalam dari sebuah toleransi. Media kami terkadang dengki, diisi oleh kepala-kepala yang tak gentar akan proses, menggenggam pertanyaan-pertanyaan bisu yang menjadi gaungan dari sebuah peristiwa. Pilu di bawah tekanan tanggang waktu tak buat kami bergeming. Dan ketika banyak yang dari mereka terlalu takut akan pedih suara kebenaran, dari sudut inilah kami tak segan untuk berteriak, mengungkap kebenaran. Kami bukanlah anjing kepentingan. Kami hanya budak dari kerasnya bisikan kalbu nurani. Di setiap perjalanan kami membuka diri dengan berani. Atas dasar nurani kami terpinggir oleh opini. Bermain ini bukanlah sekedar tradisi. Ketika otot bergerak, tawa bergelap, ada sebuah celah dari dalam keterbukaan tak berjarak. Kami membuka sukacita di tengah belantara tak berkasih. Maka setiap ide-ide liar tak banyak bicara, berisarat untuk siap menggugat.
Ketika hati tergoyah, kami berpijak awasi setiap gerak. Di balik mata ini beragam untuk gambar dirimu. Farsa, mati, kita tak berkarya. Akan terasa menjadi pijakan untuk menghasilkan kenakalan. Karena kami menjadi arus deras, mengalir bersama pendiri yang keras. Tak peduli dibilang apa, omong kosong, tak dibatasi sumpah serapah. Ketika kau tak lagi menemukan satu pun sudut kebenaran, dan ketika kau serahkan atas Allah menciptakan suatu keindahan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada siapa? Pemimpin kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Karena dialah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan atau dengan kata lain, yukhrijun nasi minal zulumati ilan nur. Perempuan sekarang ialah kita lihat dia hanya sebatas memakai suatu kerudung, bukan bisa diartikan namanya hijab. Mengapa demikian? Karena apa? Karena mereka hanya menutupi tapi melihat seluruh tubuh mereka, memperkan badan mereka. Seperti apakah dunia ini ketika perempuan-perempuan seperti itu? Dulunya hijab dikatakan menutup seluruh tubuh sampai tidak terlihat seluruh tubuh mereka. Tapi sekarang apa? Kita lihat Kutai Timur. Kutai Timur sekarang yang berada hibur-hiburan, town hall, estate, dan polder. Kita lihat orang joget pun memakai jilbab, tapi seluruh tubuhnya kelihatan. Apakah bisa dikatakan hijab? Kita sedang dijajah. Saya tak tahu bahwa apa perempuan sekarang hanya sering memperkan. Segala puja dan puji bagi Allah yang menjelma lewat makhluk ciptaannya. Segala puji bagi Allah ketika malam membentang dan menjadi gelap. Segala puji bagi Allah bila mana bintang bersinar dan terbenam. Segala puji bagi Allah yang nikmatnya tak terbayang. Segala puji bagi Allah yang mana dalam satu kondisi tidak mendahului yang lainnya, sehingga ia menjadi yang awal sebelum menjadi yang akhir. Alkisah dalam koran Tempo dulu, tribunmanado.co.id, ada seorang selebgram yang bernama Travel Boyman. Dia yang berumur 46 tahun. Dia adalah seorang yang miliuner yang setiap tahunnya mendapatkan keuntungan 55 miliar dari hasil bisnis tembakau. Setiap hari, Boyman membuat pesta gila dan liar bersama dengan puluhan wanita di rumahnya yang diharuskan telanjang. Setiap yang paling kontroversial adalah ketika fotonya yang menyeret dua wanita yang berpose sebagai anjing piaraan. Dan yang paling gila lagi, di dalam rumah mewah tersebut tinggal pula dua anaknya dari hasil pernikahan pertama dengan yang kemudian pada tahun 2008 diceraikannya karena tidak menerima kehidupan yang ia inginkan. Datang dari mana kegilaan ini? Kenapa Boyman memperlakukan perempuan seperti itu? Apakah pantas perempuan diperlakukan seperti itu? Tidak. Lantas, di mana letak kemuliaan dan kehormatan perempuan? Untuk menjawabnya, kita perlu untuk mentelah secara mendalam atau secara filosofis hakikat perempuan sebagaimana adanya. Lalu kemudian kita bisa letakkan hak-hak dan tanggung jawab perempuan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, pembentang permukaan bumi dan pemelihara keutuhan seluruh langit, pencipta hati menurut fitrahnya, kirimkanlah kiranya salawat yang terbaik dan berkat yang terus berlipat ganda kepada Muhammad
hamba dan nabimu yang terakhir dari mereka yang mendahulunya. Pembuka bagi apa yang tertutup, pemaklum kebenaran dengan sebenarnya, penolak kekuatan-kekuatan batil, penghancur serangan-serangan kesesatan. Beliau dibebani tanggung jawab kenabian, maka beliau memikulnya atas perintahmu, maju kepada kehendakmu, tanpa mengundurkan langkah ataupun melemahkan tekad, mendengarkan wahyumu, memelihara perjanjianmu, sampai beliau maju ke depan dalam menyebarkan perintah-perintahmu dan menerangi jalan bagi yang meraba dalam gelap. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, aku jauh lebih baik melihat ras manusia itu musnah daripada kita menjadi lebih buruk dari binatang. Julius Caesar juga pernah mengatakan, biarkan wanita itu bicara, kau akan belajar sesuatu darinya. Kawan-kawan sekalian, di dalam sajak dikatakan, beri aku cermin kaca yang rata tak retak, atau genangan embun di telapak tangan bunga, atau telaga bening yang tenang airnya. Apakah hari ini, apakah saat ini perempuan punya kemerdekaan? Apakah saat ini perempuan sudah merdeka? Apa sih yang dimaksud kemerdekaan? Apakah kemerdekaan yang mereka maksud adalah kesetaraan? Sehingga perempuan bisa bebas seperti laki-laki, bekerja seperti laki-laki, ikut bergaul seperti laki-laki. Dia tidak dibatasi di rumah. Apakah itu makna kebebasan yang mereka pahami? Apa kata perempuan yang merdeka? Kami merdeka apabila kami tidak lagi mengurusi urusan rumah tangga. Kami tidak lagi mengurusi urusan keluarga. Kami tidak lagi mengurusi urusan anak, suami. Apakah itu makna kemerdekaan yang mereka pahami? Aristoteles mengatakan, wanita adalah laki-laki yang belum lengkap. Wanita dalam hal reproduksi hanya bersifat reseptif dan pasif. Wanita hanya ladang, laki-laki adalah benihnya. Kata Aristoteles, tujuan wanita itu, tujuan kehormatan wanita hanya dua. Yang pertama menjadi ibu rumah tangga, dan yang kedua mengurusi urusan keluarga. Sehingga pahaman-pahaman ini bisa kita simpulkan bahwa perempuan, wanita hanyalah mesin produksi, mesin pencetak anak untuk degenerasi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana atas kasih sayangnya alam ini diciptakan. Segala puji bagi Allah, yang mana atas perintahnya bumi berputar pada porosnya. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan manusia itu tumbuh dan bergerak. Pada awalnya, feminisme merupakan gerakan aktivis-aktivis perempuan barat yang dilatar belakangi oleh asumsi diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap prinsip-prinsip keadilan. Feminisme terbagi dalam dua fase. Fase pertama lahir bersama dengan era pencerahan barat, yang dimana pada saat itu perempuan dirantai oleh dogma-dogma kepercayaan. Dan fase kedua, feminisme lahir setelah Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan munculnya negara-negara baru bekas penjajahan Eropa. Dan disinilah pertama kali aktivis-aktivis perempuan menduduki bangku-bangku kekuasaan dan pengambil keputusan. Feminisme barat, perlu teman-teman ketahui bahwa di dunia ini ada agama-agama patriarki. Agama yang mendominasikan laki-laki sebagai makhluk yang superior. Seperti
Hindu, agama Buddha, Yahudi, Konfusius, dan lain-lain. Masih banyak. Artinya apa? Sebagian dari masyarakat tersebut berpikiran patriarkal yang mengabaikan politik berbasis perempuan. Seharusnya antara laki-laki dan perempuan tidak ada penindasan. Kapasitas pemikiran rasional laki-laki setara dengan perempuan, sehingga perempuan bisa mengambil keputusannya sendiri untuk kebutuhannya sendiri. Ini artinya perempuan diajak untuk keluar rumah, untuk bekerja di jalan, bekerja di mal-mal, bekerja di kantoran, karena mereka menganggap hak mereka sama dengan laki-laki. Feminisme radikal mengatakan bahwa mereka perempuan harus mengontrol penuh dirinya secara radikal dan pemikirannya. Tidak hanya persamaan hak, melainkan persamaan seks. Artinya, kepuasan seksual bisa dilakukan sesama jenis. Makanya tidak heran di negara-negara barat pernikahan sesama jenis itu dilegalkan, karena mereka mengatakan ini merupakan hak. Feminisme Marxis. Feminisme ini ingin menghilangkan struktur dalam kelas tentang perbedaan jenis kelamin. Feminisme ini mengatakan bahwa laki-laki seperti kaum borjuis, laki-laki seperti kaum penindas perempuan. Makanya mereka ingin menghapus sistem keluarga. Laki-laki memiliki kepentingan tertentu dalam mendominasi perempuan. Dan perempuan untuk menghilangkan dominasi tersebut harus merubah hubungan, memformat hubungan dialektis yang setara dengan laki-laki. Dari keempat aliran tersebut, yang dianggap sebagai solusi pemecahan masalah perempuan, masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah aliran-aliran ini mampu mengatasi masalah perempuan? Apakah aliran-aliran ini mampu membuat ketenangan dan kebahagiaan perempuan? Jawabannya bisa kita lihat dari realita dan fenomena yang terjadi pada saat ini. Berapa banyak wanita yang melakukan aborsi karena kebebasan? Berapa banyak pemuda? Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kiranya ketinggian pada bangunan beliau. Tinggikanlah kedudukan beliau di sisimu. Berikanlah kesempurnaan kepada sinar cahaya beliau. Sempurnakanlah cahaya baginya dalam ganjaran pelaksanaan kenabianmu. Karuniailah tegas dan jelas. Ya Allah ya Tuhanku, tempatkanlah kami bersama-sama dalam kebahagiaan hidup, nikmat yang berlipat ganda, kepuasan hasrat, ketenteraman hidup, kedamaian pikiran, dan hadiah-hadiah kehormatan. Ya Allah ya Tuhanku, pada malam hari ini saya berdiri di sini memiliki satu tujuan, yang dimana tujuannya itu ialah tidak ada lagi perempuan-perempuan yang dizolimi. Tidak ada lagi perempuan-perempuan tidak mendapatkan hak-haknya untuk bisa menyempurnakan hidup. Dalam Al-Quran, hatu burhanakum in kuntum sodikin. Berikanlah burhanmu, argumenmu, buktimu jika kamu merasa orang yang benar. Jadi, berikan saya alasan mengapa teman-teman tolak. Kenapa bisa poligami teman-teman tolak? Apakah teman-teman memahami poligami sebagai sumber kehancuran dalam rumah tangga? Apakah teman-teman melihat poligami sebagai alat untuk merenggut kebahagiaan keluarga? Apakah poligami di sini tidak bisa memberikan keadilan? Itu salah besar. Itu salah besar jika teman-teman sependapat dengan demikian.
Mari kita lihat beberapa pandangan, beberapa alasan yang mencoba meruntuhkan fondasi poligami. Alasan pertama, alasan ini menolak poligami dengan alasan cinta sejati hanya mengenal satu person, tidak mengenal dengan beberapa person, beberapa individu, beberapa pribadi. Dan poligami tentu kita ketahui bersama-sama, poligami menerapkan cinta ke beberapa orang, cinta ke beberapa individu. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian cinta sejati hanya mengenal satu person? Lantas, bagaimana cinta seorang ayah kepada anak-anaknya? Jika terjadi poligami, hak-hak anak akan dihiraukan. Hak-hak asuh anak akan terabaikan. Anak-anak yang mana? Anak-anak ini ialah anak-anak dari istri yang dipoligami. Mereka yang berpegang teguh dengan alasan ini hanya berdasarkan satu pendapat, satu pemahaman, satu pandangan, yang dimana pandangan, pemahaman, dan pendapat itu ialah bahwasanya musuh terbesar, musuh utama, rival sejati seorang istri ialah istri yang lain, istri saingan, istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian problem ini membuahkan pertanyaan, siapa yang kita salahkan jika ada persaingan dalam rumah tangga? Jika nanti ada kehancuran dalam rumah tangga, apakah kita akan menyalahkan poligami? Laki-laki melakukan poligami hanya untuk menyalurkan hasrat seksual, hanya untuk memuaskan nafsu birahi. Seakan-akan poligami di sini sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat biologis laki-laki terhadap perempuan. Apakah memang benar poligami bertujuan sekeji itu? Apakah memang benar poligami sebagai alat untuk menyalurkan hasrat seksualitas laki-laki? Perlu teman-teman ketahui, poligami di sini bertujuan hanya untuk memberikan hak alamiah perempuan. Sohogi, saya mengutip dari perkataan Sohogi, lebih baik terasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kupersembahkan teruntuk pemimpin Haimiku. Semakin terasa memudarnya semangat kepemimpinan ini, baik itu dalam pemikiran maupun gerakan keumatan. Ya, bisa jadi karena sudah terlalu lama terkungkung pada romantisme sejarah kebesaranmu, maka tidak menutup kemungkinan semua itu hanya menjadi sebuah kenangan masa lalu. Apakah kita sadar? Ataukah sudah lupa? Jangan-jangan kita sudah melupakannya. Haimi telah ada di dalam urat nadi kita. Dia ada dalam keringat kita. Dia ada dalam kesusahan kita. Dia ada dalam kecabulan kita. Dia ada dalam kekanak-kanakan kita. Haimi telah mengisap dan mengisi jalur-jalur darah kita. Akan tetapi banyak kader Haimi maupun alumni Haimi yang amnesia pada tujuan himpunan menambah karatnya kendaraan tua ini.